ya, mengaku bertemu makhluk halus, mengaku Yesus, itu dia tidak pernah menentang perkataan firman Tuhan atau perkataan Sang Maha Tinggi. Tapi begitu dia bertemu dengan makhluk yang mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya, sejak detik itu juga dia berubah menjadi frontal, menghantam semua hukum-hukum Tuhan, membantah semua perkataan yang Maha Tinggi dengan menulis 13 buku penentangan-penentangan beliau kepada pencipta alam semesta. Lahirlah pengikutnya yang disebut Kanyolik. Pertama kali gitu. Silakan. Ini tafsir abang itu. Ini tafsir abang lah kalau menurut saya ya. Karena kami itu udah 2000 tahun Kang, itu udah meneliti semuanya, dan itu perkataan-perkataan Paulus itu kira-kira mewakili pemikiran-pemikiran semua para rasul. Kebetulan Rasul Paulus itu sendiri dia mewakili pewartaan untuk non-Yahudi di seluruh dunia, untuk bangsa-bangsa lah, rasul untuk bangsa-bangsa. Ya, kalau menurut abang pengajaran penyesatan ya, itu bisa dilihat di 2 Petrus 2 ayat 1 Bang. Coba bisa dilihat, itulah pengajaran yang sesat. Apa itu pengajaran sesat? Silakan Anda bacakan. Itu asalnya dari mana Bang? Dari luar atau dari dalam? Coba Anda lihat. Ya, 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian juga di antara kamu. Kamu di sini siapa? Kamu di sini siapa, Bang? Kamu di sini yang menerima pengajaran ya. Jadi ya Kamu di sini siapa? Enggak, saya tanya dulu. Kamu di sini siapa? dulu Kang, itu nanti pertanyaan Kang belakangan dulu Kang. Iya. Makanya sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kamu di sini siapa? Kamu di sini murid siapa? Kamu di sini siapa? Itu dulu poinnya, supaya kita tahu. Ini untuk jemaat-jemaat pengikut. Pengikut. Berarti Anda menjawab sendiri kan? Bahwa penyesat itu belum selesai Pak. Ya udah, silakan. Kita lanjutkan ya. Ya, silakan. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat. Bagus. Membinasakan. Jadi pokoknya kalau ada ajaran yang penuh kekerasan, membinasakan, membunuh orang, nah itu kira-kira itu. Salah Anda, nggak ke situ arahnya, Ini pengajaran yang membinasakan ya. Sekarang begini. Dengar dulu, belum selesai Bang, belum selesai. Saya pakai hak ini dulu, penjelasan saya dulu. Yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Ya, jadi kalau ada ajaran-ajaran yang menyangkal penyalipan Yesus, itu ajaran sesat. Masuk Pak Eko. Oke, gantian kita ya. Gantian, dengarkan baik-baik. Anda yang membawa data. Dan saya harap data ini jangan Anda muntahkan setelah Anda kemudian telan. Iya, silakan Anda dengarkan saya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Israel, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jangan Anda pungkiri, jangan Anda lari ke abad kedua, abad ketiga, abad keempat, apalagi abad keenam, abad ketujuh, jangan. Karena kamu di situ adalah orang yang seangkatan dengan apa yang diceritakan di dalam kitab Petrus ini. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Kitab-kitab baru muncul kemudian, surah-surah Paulus, Injil, Lukas, Markus, Matius, itu tak ada di tradisi Yudaism. Tak ada itu. Itu hanya ada di tengah-tengah kaum Roma, pengikut ajaran Paulus. Pengajar-pengajar palsu seperti kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku dan seterusnya. Itu tak ada di tengah-tengah Yudaism, tidak ada. Tidak ada. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran palsu, Tuhan jadi manusia, ya. Kemudian banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Itu adalah pengajaran-pengajaran palsu yang sesat, yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa. Siapa penguasa? Pencipta alam semesta. Disangkal. Ketika Tuhan pencipta alam semesta tidak mati dan tidak dihidupkan, disangkal. Ya. Tuhan, itu fakta. Jangan nangis dulu. Ya, dia menyangkal Tuhannya Yahudi dengan menggantikan Tuhan baru bernama Yesus.
Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ini siapa yang dimaksud? Nomor dua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Banyak orang yang akan mengikuti Emang Nabi cara. kan nggak banyak orang yang mengikuti cara Oh, hidupnya. jangan lari ke abad ke-7. Ini berbicara mengenai kamu, di tengah-tengah kamu. Kamu itu tuh manusia maksudnya, guys. Di tengah kamu. Jangan Sama kau manusia tafsir asal-asal. maksudnya. Jangan kau tafsir asal-asal. Ya, Iya, jangan kau tafsir tafsir. begitu. Jangan kau tafsir asal-asal. Demikian juga di antara kamu Tafsir dari akan mana? muncul. Jangan kau tafsir dari mana? asal-asal. Jangan kau tafsir asal-asal. Ini saya tafsir dengan tafsiran yang benar. Oke? Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Maksudnya pengajar-pengajar tadi. Dikuasai oleh hawa nafsu. Makan babi karena karena perintah Tuhan atau hawa nafsu? Nah, hawa nafsu. Mana perintah Tuhannya makan babi? Hawa nafsu. Lalu kemudian karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jalan kebenaran itu yang mana? Hukum Taurat. Dihujat gak? Dihujat. Apa dikatakan? Hukum Taurat itu kutuk. Hukum Taurat itu adalah sampah. Di mana tertulis? Filipi 3. Nomor 8. Itu jelas itu. Dan karena keserakahan guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ini ucapan siapa? Hah? Apakah Anda ingin menunjukkan kepada kita, kepada dunia, pengajar-pengajar palsu, Lukas, penulis-penulis Bible ini ada yang tidak binasa dalam keadaan sangat mengenaskan? Tidak. Semua maaf nih Bang. sabar, saya belum selesai. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Saya belum selesai karena ini semua tergenapi. Balikin aja ke ayatnya Bang ya, Nil ya. Hukuman Mereka yang telah menyangkal penguasa yang telah menebus mereka ya. Itu Siapa yang menebus? Siapa yang menebus? penguasa yang menebus siapa lagi Bang? Siapa? Gitu. Siapa? Yesus. Yesus katamu. Itu bullshit. Saya bantah. Dengan Anda dengar. Dengan Anda mengatakan bahwa Yesus di situ, ini bukti kebenaran apa yang saya sampaikan. Kubacakan dalilnya. Kubacakan dalilnya. Kubacakan dalilnya. Dengarkan baik-baik wahai Kristen seluruh dunia yang bisa bahasa Indonesia. Yang dimaksud oleh saudara Alfred ini adalah Yesus. Itu bullshit, itu penipuan, itu kebohongan. Ini buktinya, kubacakan dalilnya ya. Alhamdulillah Anda bertemu dengan Bang Suma. Anda kuliah gratis. Catat baik-baik. Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan manusia duta atau seorang utusan. Yesus utusan, dia manusia. Melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yang melakukan mujizat tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Bukan Yesus yang melakukan, tetapi Allah melalui manusia makhluk ciptaan bernama Yesus. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama dari zaman purbakala. Yang menebus di sini adalah Tuhan Elohim, bukan Yesus. Yesus itu tidak pernah menebus-nebus apa-apa. Cuman agama Kristen melantik Yesus sebagai korban untuk dewa Molok sebagai penebus. Padahal Tuhan sendiri mengatakan dalam Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan Yesus, bukan utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa yang disangkal di dalam 2 Petrus 2 itu Yesus. Yang disangkal ini adalah yang mewahyukan Taurat yang kemudian digantikan dengan manusia bernama Yesus. Dengan menggantikan yang maha tinggi Elohim dengan Yesus, itu sama halnya Anda menyangkal sang penebus Bani Israel. Camkan itu. Bang, buka Quranmu Bang. Ali Imran ya, Ali Imran. Oke, buka Al-Quran. Ayat berapa? 50. Oke, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Tara wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum biayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Subhanallah.
sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu sebagai satu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Oke, yang bicara dalam konteks itu siapa, Kang? Nabi Isa alaihissalam. Ya, nah dia Lalu? bisa merubah. Lalu? Nah, sekarang hukum halal haram itu dari mana itu asalnya? Halal haram itu dari Allah. Ya, dari Allah ya. Sekarang Yes. kita punya kekuasaan, ya, punya kuasa untuk merubah sebagian yang haram menjadi halal. Ya kan di situ? Oke, baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merubah hari Sabtu jadi hari Jumat. Bang, Nabi Apakah dia juga Muhammad- Tuhan? Apakah Bang, dia Nabi Tuhan? Muhammad itu malah ditegur, Bang, sama Apakah Allah. dia Tuhan? Bang, Apakah malah dia Tuhan? ditegur. Apakah dia ditegur? Tuhan? Ya karena bukan, dia ditegur. Mengapa kamu mengharamkan yang sudah kuhalalkan? Oh, itu terkait dengan madu. Enggak ada hubungannya. Allahu akbar. Allahu akbar. Gitu loh, Wa musaddiqal lima. Nabi Isa juga ditegur. Nabi Isa juga ditegur dalam Al-Qur'an. Wa isqalallahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaihaini min dunillah. Nabi Isa ditegur, wahai Isa, ciptaanku, apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia-manusia cupu ini untuk mengibadahi dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, la, tidak. Coba, Tidak ayatnya, mungkin. Kang. Ayatnya bang. Surah Gimana? Al-Maidah ayat 116. Wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas tahizuni. Apakah engkau yang mengajarkan mereka menjadikan dirimu dan ibumu dua Tuhan selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Sesungguhnya aku hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Wah, jadi berhenti menyembah makhluk yang bernama Yesus karangan barat itu, Bang. Matius Matius itu Allah yang Maha Esa, Theos yang Maha Esa. Loh, kalau begitu kenapa jadi nyembah manusia Yesus? Kenapa jadi menyembah bintang timur? Firman, siapa yang menyembah? Langsung itu kan menyembah itu kesatuan. Maka itu Allah. Loh, kok kesatuan? Siapa bilang Tuhan itu kesatuan? Yang ngajarin Tuhan itu kesatuan siapa? Coba Anda lihat. Coba Anda lihat. Kenapa diterjemahkan Coba kami, Anda kan? lihat. Coba. Jangan lari ke Al-Quran. Keilmuan Anda belum sampai ke sana. Baca 1 Timotius 2 nomor 5. Apa yang dikatakan di sana? Karena Allah itu esa. Dan esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dua esa di sini. Jangan Anda mengatakan kesatuan. Yesus esa, Allah juga esa. Esa dengan esa, dua-dua esa. Berarti ada dua yang esa. Allah Tuhan, tapi Kristen tidak mau kalah. Makhluk yang datang kepada Paulus sebagai pembisik manusia untuk jatuh ke dalam kebinasaan, membisikkan kepada Paulus, hei Paulus, aku juga ini esa. Ya, justru Paulus setelah dengar, justru setelah Paulus kerasukan setan bernama Yesus, iblis yang mengaku Yesus ini membisikkan ke dia, hei Paulus, aku ini juga esa loh. Makanya Paulus menulis surat, Allah itu esa. Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Baca dalil. Ya itu kesatuan kan. Ada berapa yang esa? Kutanya kepada saudara, ada berapa yang esa? Topik utama ya, hal pengajaran sesat. Ya. Ini 2 Petrus 2 ayat 4. Lanjut, tadi kan ayat 1. Iya. 2 Petrus 2 itu menyindir Kristen.
ayat 4 Kang. Sebagaimana Baca coba baca dulu. Ayat kedua. sebagaimana nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu wahai Bani Israel akan ada guru-guru palsu, akan ada guru-guru palsu. Iya itu yang pokoknya yang menyangkal penguasa itu udah pasti ajarannya Menyangkal Tuhannya Yesus. ditetapin lagi di pasal 4. Menyangkal Tuhannya Yesus. Bukan Yesus penebus. Yang penebus itu adalah Tuhannya Yesus. Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan Yesus, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka. Bang, kata-kata abang itu akan diperhitungkan di akhir zaman ya. Siapa yang jadi saksi, jadi hakimnya nanti bisa dilihat. Ini tak ada hubungannya. Kedatangan Yesus di akhir zaman justru untuk memblender orang Kristen. Catat itu. Yesus datang kedua kalinya bukan untuk menyelamatkan Karisteng. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk memblender orang-orang Kristen. Abang dengan Tuhan, apakah abang itu benar mengikuti Yesus atau bukan, ya kan? Jadi Yohanes 8:40, Yohanes 12 nomor 48. Coba Anda loloskan diri Anda di sana. Baca dan loloskan agama Kristen di sana. Agama Kristen terlalu besar cakupannya. Anda aja. Satu manusia penyembah Yesus palsu, Anda loloskan diri Anda di dalam Yohanes 12:48. Saya turun detik ini juga kalau Anda mampu meloloskan Anda dari penghakiman Yesus. Silakan. Ayatnya. Yohanes 12 nomor 48. Kalau Anda bisa lolos di penghakiman Yesus, saya berhenti menjadi seorang apologet. Selamat tinggal dunia apologet. Biarkan saya melenggang ke Dubai menjadi artis terkenal di sana. Silakan. Silakan Anda baca Yohanes 12:48. Loloskan orang-orang Kristen. Jangan Kristen, terlalu sulit. Satu orang aja, Anda aja. Coba Anda loloskan diri Anda di situ. Saya baca silakan. Yohanes 12:48 ya. Silakan. Barang siapa menolak aku, ya aku di sini adalah Yesus. Yesus. Siapa yang menolak Yesus, ya tidak menerima perkataanku, ya artinya pengajarannya. Dia sudah ada hakimnya, ya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah sekarang coba Anda loloskan. Anda keciduk menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Coba Anda loloskan diri Anda di penghakiman Yesus. Wahai Alpon. Bang. Yesus itu udah menghalalkan sebagian sudah diharamkan. Dengar dulu ya, penjelasannya apa nih? Loloskan diri Anda dulu. Lolosan apa lolosin? Ini nggak masuk di akal. Lolosin diri Anda dulu. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus datang. Sabar. Yesus datang. Tak naik keledai dia. Anda dipanggil. Al-Faud, manusia cupu, maju ke depan. Kau seumur hidupmu ku tengok kau menyembah aku. Tolong tunjukkan firmanku. Adakah saya mengajarkan manusia sembahlah aku? Apa jawabanmu? Ya. Apa jawaban saudara? Barang siapa menolak aku, menolak Yesus kan? Ya. Kan? Dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang pernah aku katakan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, mana perkataan Yesus yang menjadikan Anda mengibadahi Yesus? Mana? Tunjukkan. Kang, yang menolak Yesus, yang memuji Yesus itu kan neraka semua. Dari situ tuh kelihatan kan akan menjadi hakimnya menolak kan gitu loh. Yang tadi juga pengajaran sesat itu dasar pijakan. Dengar. Kisi-kisi penghakiman Yesus itu berdasarkan ucapan-ucapannya ketika dia melakukan penginjilan. Betul atau betul? Maksudnya kisi-kisi gimana?
Inilah dia. Kalau Anda nggak paham, nggak berakal, nggak berotak, nggak berfungsi pemikiran Anda untuk menelaah Bang, ucapan yang ada dalam Bible. Ad hominem bang, itu loh. Kita langsung Sekarang aja. begini. Ketika Yesus datang ke atas muka bumi, apakah dia pernah melakukan penginjilan? Penginjilan dalam arti kata menyampaikan firman. Bang, Yesus itu sendirilah Injilnya bang. Inilah kekeliruan Anda. Inilah kekeliruan Anda secara terstruktur oleh gereja sampai hari ini. Inilah ketololan Anda. Maaf saya katakan Anda tolol karena tidak mengatakan Yesus itu Injil. Dia mengatakan apa? Barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Jangan bang. Tahu artinya nggak? Gospel. Jangan bang. Barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel penginjilan 3 tahun lamanya, ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Yesus itulah yang akan menjadi hakim Anda di akhir zaman. Sekarang Anda firman akan jadi hakim yang menolak. Barang siapa menolak toh? Siapa menolak? Anda pura-pura tulul, Anda pura-pura bahlul, Anda pura-pura tulul, Anda pura-pura bahlul. Maksud Yesus, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Tolong tunjukkan mana perkataan Yesus sembelih aku. Tunjukkan. Anda menyembah Yesus. Saya tanya, mana perkataan yang keluar dari mulut Yesus sembelih aku? Yesus Mana? itu menyamakan dirinya sebagai anak Allah. Ya udah, kalau begitu jawaban Anda, nanti ketika Anda dihakimi oleh Yesus, Anda jawab. Kalau ketika Anda ditanya, Elvan, kenapa Anda menuhankan aku? Jawaban Anda apa? Karena Anda adalah anak Allah. Kira-kira Yesus ngapain waktu itu? Karena kesatuan. Ya, kesatuan. Ya sudah, siapkan kemudian jawaban Anda itu kepada Yesus. Ya, Aku menuhankan engkau Yesus. Aku menuhankan engkau Yesus karena engkau adalah Tuhan itu sendiri. Siapkan jawaban itu. Ya memang betul. Itu kan bentuk. Sekarang Anda lihat di dalam Matius 7. Sekarang Anda lihat dalam Matius 7. Siapa yang diusir di sana di data nomor 22 sampai 23? Anda kan? Ini kita belum selesai nih yang menolak aku ini. Siapa yang menolak Yesus? Ayo. Yang menolak Yesus itu ya Kristen. Siapa menolak Yesus itu udah firmannya dia akan menghakimi. Lucu orang ini. Otak nggak sampai, tapi sok-sokan. Ucapan-ucapan Yesus yang pernah Yesus ucapkan pada saat dia ada di tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun. Selama 3 tahun, itulah yang akan menjadi hakimnya nanti. Yesus ketika penginjilan mengajarkan berita gembira kepada Bani Israel, ada nggak Yesus itu mengajarkan untuk mengibadahi dirinya, untuk menyembah dirinya? Ada nggak? Bang, menyembah itu kepada Allah. Tapi Yesus itu hakikatnya adalah bagian dari Allah itu sendiri. Maka itu firman itu ya. Ada nggak seperti itu ucapan Yesus? Bang, maka itu satu-satunya penyelamat itu ya Al-Masih, bukan almarhum. Ada nggak ucapan Yesus kayak begitu, Bang? Ada nggak? Karena ini kan, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman yang telah kukatakan. Firman yang telah kukatakan. Ada nggak Yesus pernah mengatakan firman kayak begitu? Ada nggak? Bang, ya. Allah itu, Theos itu nggak berwujud. Kita ini manusia butuh yang berwujud. Maka itu. Ada tidak Yesus menyampaikan firman kayak begitu? Karena yang menjadi tolak ukur nanti adalah perkataan yang telah dia katakan. Ada nggak Yesus mengatakan itu? Maksudnya mengatakan apa sih? Loh,
Yang menjadi hakim di akhir zaman itu adalah perkataan yang pernah Yesus katakan. Ya itu katanya itu firman, pengertiannya firmannya itu dia firman. Iya, ada enggak Yesus mengatakan? Ada tidak Yesus mengatakan menyembah Yesus, menyembah dirinya adalah keselamatan? Ada enggak? Kok mati akal? Oh, Kristen ternyata. Emang satu paket. Harus sabar memang kita menyampaikan. Karena ada kepura-puraan. Di situ penipuan. Penipuan terhadap diri sendiri. Yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka menipu diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak sadar. Ini dalil. Barang siapa menolak aku. Dan barang siapa tidak menerima perkataanku. Perkataan mana? Yesus mengatakan dirinya utusan Tuhan. Anda tolak nggak itu? Atau Anda terima? Bang, ya, abang harus lihat konteks zamannya. Bangsa Yahudi sekarang nggak menyebut nama Allah. Ya. Nah, Yesus itu dihukum mati karena dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Alamak. Alamak. Itu penyebabnya itu ya, Masya Jadi, Allah. memang nggak bisa dibicarakan secara langsung, tetapi memang dialah Inilah perwujudan kalau otak gambaran Allah di aki, dunia ini ya Yesus. aki gorila gitu. Aki gorila. Yesus bilang, kalau engkau nggak percaya aku adalah dia, engkau akan mati dalam dosamu. Alamak. Gak nyambung. Alamak. Inilah akibat menyembah Yesus palsu. Segala-galanya anak Maria yang datang mengajarkan dirinya sebagai nabi, sebagai duta, sebagai utusan. Begitu terangkat ke langit muncul pengajar-pengajar palsu, pengikut-pengikut palsu yang kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Sekarang begini, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, dia mengajarkan dirinya untuk disembah atau mengajarkan dirinya untuk diikuti, menyembah yang ada di langit? Jawab. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Nyambung. Iya kan? Wakana inna qaida syaitan, Tetapi inna qaida syaitan. Gini loh. Astagfirullah. Coba. Kana da'ifan. Sesungguhnya penyesatan iblis itu lemah. Itu kata Al-Quran. Yang membuatnya kuat ya kalian ini orang Kristen. Iblis semakin kuat karena kalian. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, memperkenalkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Betul, saya terima terus, itu. Utusan terus siapa yang memperkenalkan kepada Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Siapa? Ya karena hakikatnya dia memang utusan. Hakikatnya dia adalah firman yang diutus dari manusia. Ya. Coba lah teman-teman. Coba. Parah sekali Pak ini, aduh. Inna qaida syaitan. Aduh. Kana da'ifan. Coba. Ya, makanya manusia siapapun bang, mau orang kayak gimana, nggak akan bisa terima dalam wujud angan-angan. Dia akan butuh objek. Nah, berarti Anda akui ini angan-angan. Berarti Anda akui ini angan-angan. Dengar dulu. Makanya butuh yang disebut al-wujud. Ya, itu. Harus ada al-wujud. Apa pula bahasa apa pula itu al-wujud? Abang sendiri, iman abang sendiri nggak akan bisa bang kalau nggak ada batu hajar. Itu butuh al-wujud. Iya. Gitu loh. Kasihan sekali ini. Kasihan penyembah pagan ini kasihan. Loh. Ya kan makanya tradisinya tuh itu selalu bang pasti harus ada wujud walaupun Iya, Bang Alfon. Bang Alfon izin dulu Bang Alfon. Bang Zuma, saya jadi ingat loh ketika tadi Bang Alfon mengatakan angan-angan di dalam Quran surah An-Nisa 120 ya Bang Zuma ya? Iya. Silakan Bang Zuma. Iya. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Iblis yang menjanjikan mereka, menjanjikan kesesatan, menjanjikan angan-angan,
Padahal iblis hanya menjanjikan apa? Keselamatan semu. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Iblis yang membangkitkan angan-angan mereka, yang mereka sembah sebenarnya adalah iblis yang terkutuk. Siapa yang kemudian membangkitkan angan-angan Anda? Yesus itu Tuhan, Yesus itu adalah firman yang jadi manusia, Yesus itu adalah kebenaran hidup, tak ada yang sampai kepada ke surga kalau tidak nyembah Yesus. Yang membangkitkan angan-angan Anda itu siapa? Sementara Yesus ini pernah datang ke muka bumi mengajarkan siapa dirinya. Kenapa nggak dijadikan acuan itu? Oke, sekarang kita buka Quranmu, Bang. Ya, Ali Imran 55, Bang. Iya. Pandai kali kalau asal Quran. Padahal modal terjemahan. Anda hanya kena tipu. Wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Yang lebih benarnya, coba terjemahin yang lebih benarnya. Coba buka itu. Apa tuh? Apa itu? Ali Imran Wih. ayat 55. Kejauhan ilmumu itu, weh. Kaidahnya tinggi kali dia materi kajiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian, "Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutakhiruka minal ladina kafaru." Aku membersihkan engkau dari orang Kristen, wa ja'ilul ladina ta'idu taba'u fawqal ladzi kafaru ila yaumil qiyamah. Salah itu, bukan begitu. Summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta mensucikanmu dari orang-orang kafir Kristen dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nah, ini Allah menyatakan mengangkat Nabi Isa, lalu membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Ya Kristen. Orang Kristen ini nempel-nempel. Kami adalah pengikut. Kami adalah pengikut. Dulu, Bang. Baca perhatiin. Kami adalah pengikut. Sejak kapan Nabi Isa memiliki pengikut makan babi? Sejak kapan? Sejak kapan Nabi Isa pengikutnya ibadah minggu? Sejak kapan Nabi Isa pengikutnya tidak sunat? Orang-orang kafir adalah orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 14. Bang, di Quran nggak ada kata sunat. Oke. Di Quran mana ada sunat? Nggak ada itu sunat. Mulai ngaco nih satu. Udah kehabisan ngaco sekarang. Detik-detik terakhir ngaco. Loh, ini sekarang ayat yang tadi itu, Bang, ya, menjelaskan orang-orang yang kafir terhadap Isa itu akan berada selalu di bawahnya pengikut Isa. Itu makna ayat itu. Iya, kau sadar jadi ustaz hari ini, kau sadar dulu. Orang kafir pengikut Isa. Gimana sih orang kafir pengikut Isa? Quranmu itu yang menjelaskan ada dua orang, jenis orang pengikut dan orang kafir. Kafir itu kan tidak menyangkal ya. Menutupi diri dari ajaran Isa gitu. Nah, Nabi Isa bertakwa kepada Allah. Kamu sampai hari Nabi kiamat Isa bertakwa kepada Allah. Kamu fattakullah wa ati'un. Nabi Isa bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Bertakwa itu takut kepada Allah. Nabi Isa takut kepada Allah. Anda takut nggak kepada Allah? Allah yang mana? Kalau Allah negeri Mekah mah enggak. Nah, ini dia nih. Tuh, mulai kan? Kalau ngaco. berbicara mengenai Nabi Isa, berarti berbicara tentang Tuhannya yang bernama Allah. Kamu sendiri yang mengutip Ali Imran ayat 50. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa li uhilla lakum ba'dal ladzina hurrima alaikum. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Iya, ya, gitu ayatnya. Salah ayatnya, salah, keliru saya nyebut huruf. Jadi di situ dikatakan
dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari apa yang diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda dari Tuhanmu. Karena itu, apa kata beliau? Fattakullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, orang Kristen mana ada yang bertakwa kepada Allah? Itu belum lengkap kan? Itu belum lengkap bacanya. Orang Kristen mana ada pernah takut kepada Allah? Orang Kristen namanya kafir, berarti ingkar kepada Allah. Bang, abang jangan motong ayat Al-Quran sembarangan tuh bang. Ada lagi, bertakwa kepada Allah dan kepadaku. Ada masih Kepadaku katanya. Tidak ada dalilnya kayak begitu. Di situ Dia katakan wa'atiun. fattaqullah wa atiun. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Taat kepadaku. Aku menyembah kepada Allah. Aku memerintahkan kepadamu menyembah kepada siapa? Kepadaku atau kepada Allah? Kepada Allah. Maka taatlah kepadaku. Ketika engkau taat kepadaku, maka yang kau sembah bukan Yesus, yang kau sembah adalah Allah. Kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa. Iya bang. Dia pikir itu wa'atiun itu artinya juga kepada wa'atiun itu disuruh menyembah kepada Nabi Muhammad. Bukan. Jadi saudara Kristen, Anda tidak akan pernah bisa mengibulin umat Islam dengan mengais-ngais terjemahan Al-Quran. Mustahile. Di sini ada beberapa kemudian pagar betis yang Anda harus lalui. Ada saya, ada Bang Handi, ada Santo, ada Pandi, dan seterusnya. Nggak bisa. Belum ulama-ulama, belum santri-santri, belum yang lain-lainnya. Nggak bisa kalian membodoh-bodohi. Cukuplah konsentrasi kalian kepada Bible. Semoga dengan Anda mendalami Bible, Anda kemudian bisa waras kembali. Jangan gila kayak sekarang. Yesus berpesan, waspadalah kepada pengajar palsu, nabi palsu, Mesias palsu. Tapi Anda tidak mau mendengarkan itu. Kenapa? Karena Anda sudah terlanjur kemudian tergadai kepada bintang timur. Sudah tergadai jiwa Anda. Jiwa-jiwa Anda sudah ada dalam genggaman sang bintang timur. Jadi sulit bagi kami untuk menyelamatkan kalian. Meskipun demikian, bukan sesuatu yang mustahile. Kalau kami datang kemudian memberitakan kebenaran, menyadarkan kalian dan Anda mau menggunakan akal sehat, insya Allah kalian akan mendapatkan hidayah. Tapi kalau tetap memperbodoh, hanya memperbesar perut dan memperkecil kepala kayak kepas, maka tidak akan pernah bisa sampai kepada kebenaran itu. Tiap hari membesarkan perut dengan makan babi, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, belum lagi anjing masuk 5 ekor, 7 ekor, belum lagi ular, kalau ada juga dimakan berapa ekor, 7 ekor, 10 ekor, buncit, makin melanda perut, otak semakin mengkerut, maka yang ada adalah api neraka jahanam. Jangan terlalu jauh ke Al-Quran, dalami dulu Bible. Dari Bible Anda akan tahu ternyata Tuhan itu bukan Yesus. Dari Bible Anda akan tahu ternyata yang diusir oleh Yesus adalah Kristen. Dari Bible Anda akan tahu ternyata nabi palsu itu adalah Paulus. Dari Bible Anda akan tahu bahwa Tuhan palsu itu adalah Yesus yang mengaku-ngaku bintang timur. Dari Bible Anda akan tercerahkan, dari Bible Anda akan terlaknatkan. Posisi Anda, mau ke surga atau mau ke neraka? Caranya ke surga, gunakan akal, kaji Bible. Mau ke neraka, perbesarlah perutmu dan perkecillah kepalamu kayak kepas. Pasti akan sampai ke neraka. Silakan diambil alih. Karena Bible berbau Yunani. Itu intinya. Apa maksudnya Bible itu berbau Yunani, Bang Yuma? Karena ketika Elohim mengajarkan tentang dirinya, dari sejak Nabi Musa membebaskan kaum Israel dari perbudakan Mesir sampai ke Bukit Sinai, diterangkan dalam Keluaran 20, sampai kepada tanah Kanaan,
Mereka di tanah pembuangan sampai ke tanah Kanaan, mereka tidak pernah mengenal Theos. Baca Yesaya 66, orang-orang yang kemudian melestarikan, memuliakan, meramaikan, menggaungkan taman-taman dewa, mereka adalah pemakan babi. Pada saat Elohim berkarya kepada Bani Yakob, orang-orang Roma, orang-orang Yunani juga sedang menggaungkan cangkangnya di atas muka bumi dengan menyembah kepada Theos. Mereka punya rasa bahasa, mereka punya rasa aliran kepercayaan. Theos bagi mereka adalah yang tertinggi, dewa. Tapi dewa tidak akan pernah nyebrang menjadi Elohim. Dewa tidak akan pernah nyebrang menjadi El Shaddai, El Eroi, El Olam, dan seterusnya. Tidak akan pernah. Theos ya Theos, Elohim ya Elohim. Tapi setelah kemudian gugurnya Nabi Musa, pengajarannya semakin melemah. Daud, Salomo, apalagi Yesus, ajarannya melemah. Yang menguat adalah ajaran dewa-dewa. Theos, Hercules, Zeus, Atis, Orisis, naik ke puncak gunung. Mereka kemudian merambah sampai ke Yerusalem. Yerusalem pada masa itu bait sucinya hanya diisi oleh orang-orang munafik, ahli Torah dan orang Farisi. Sampai-sampai Yesus mengatakan apa? Ahli Torah, orang Farisi menduduki ke kursi Musa. Jangan kau ikuti mereka, jangan kau dengarkan mereka. Ikuti perintahnya, tapi jangan kau ikuti perbuatannya. Sebab mereka hanya berkata, tapi mereka tidak mempraktekkan. Kursi Musa semakin melemah. Orang Yahudi menyadari itu kemudian, sehingga harapan mereka harus ada Mesias sebagai penyelamat. Yesus datang kemudian. Rupa-rupanya yang mereka tunggu ini adalah manusia yang lahir tanpa ayah. Gak benar ini. Suatu kehinaan bagi kita. Gak benar ini. Ini anak zina. Mana mungkin dia adalah Mesias. Sehingga semua ajarannya, mata mereka tertutup. Tapi faktanya Tuhan berkata lain. Yesus diberikan kuasa. Dia bisa membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh bisa berjalan, orang botak bisa gondrong, orang gorong bisa botak, orang lumpuh, orang buta, semua bisa diobati oleh Yesus. Itu mujizat. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi makar terjadi. Melihat kekuasaan yang ada pada diri Yesus bukan membuat mereka takut, mereka semakin cinta kepada dunia. Apa kata mereka? Mereka sekongkol untuk membunuh Yesus demi agar supaya kekaisaran Romawi tidak datang kemudian merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Maka mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Baca lengkap di sana. Orang-orang Yahudi, kaumnya Nabi Yesus, sepakat membunuh Yesus karena mereka takut orang Roma datang merampas tempat suci dan merampas bangsa Israel. Maka mereka sepakat Yesus harus ditumbalkan. Maka matilah Yesus menurut pemahaman orang Kristen. Tapi Allah berkata lain. Yesus diselamatkan ke langit. Yang dibunuh adalah pengkhianat. Yang mana pengkhianat ini nanti akan menjadi cikal bakal dari penggenapan dan dari nubuat tentang angkatan jahat. Baca Matius 12 tentang nubuatan akan munculnya angkatan jahat. Itu jelas itu. Apa yang terjadi? Yesus selalu mengatakan apa? Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kepada siapa? Orang Farisi. Tak ada orang Arab, orang Islam, orang Indonesia, orang Sunni. Waspada kepada mereka. Enggak. Yesus berkata, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ular beludak, waspadalah kepada serigala nyamar domba, waspadalah, waspadalah, waspadalah kepada orang Yahudi itu sendiri. Itu kata Yesus. Dan orang Yahudi dari kalangan mereka sebagian kemudian menafikan ajaran Yesus, lalu kemudian demi untuk keuntungan mereka membuat sebuah buku, membuat sebuah cerita, mengarang-arang cerita, melemparkannya kemudian kepada orang Roma dan Yunani. Mereka terima, mereka timang ajaran itu. Lalu dewa-dewa mereka yang tadinya Theos berubah frontal, yang tadinya Elohim mengganti menjadi Theos, masuk ke Indonesia menjadi Yesus, yang mereka kemudian sebut Bapa, ala Anak, ala Roh Kudus. Itulah mereka. Padahal ajaran Kristen ini demi Allah tidak ada hubungannya dengan nabi-nabi Bani Israel, tak ada hubungannya dengan
Yesus tak ada hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Kristen adalah agama independen, agama yang berdiri sendiri, yang dihasilkan dari buku-buku yang berasal dari catatan-catatan orang yang tidak dikenali. Ingat teman-teman, sampai hari ini gereja mula-mula sampai gereja detik ini bingung siapa penulis daripada Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Mereka nggak tahu. Kitab Wahyu, kitab Ibrani, mereka nggak tahu siapa penulis kitab itu. Termasuk buku Petrus 1, Petrus 2, Petrus, mereka bingung dan tidak bisa menentukan sikap siapa penulis dari buku-buku tadi. Bahkan sampai hari ini, mungkin sampai 2 menit sebelum kiamat, orang Kristen, bapak-bapak gereja, apapun jabatannya, sekolah dimanapun dia, selicin apapun kepala botaknya, tidak akan pernah bisa mengetahui siapa Paulus ini, siapa bapaknya, siapa emaknya, siapa kakeknya, siapa neneknya, siapa buyutnya, apalagi tetangganya. Dengan kata lain, jangan mengikuti ajaran nenek moyang. Ikutilah ajaran yang benar, yaitu Al-Quranul Karim. Demikian. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Pertanyaan saya, Paulus ini nabi Arab atau nabi dari Yerusalem? Jawab dulu bang, itu dulu. Kan bang. Paulus kan sebenarnya kalau di kami kan bukan nabi ya bang, dia kan kalau kita bilang tuh salah satu yang tadi udah dijelaskan lah, dia yang melihat yang dia bertobat lah intinya, tapi dia nggak disebut nabi bang. Oke, baik. Kalau Anda tidak menyebut Paulus nabi, berarti seluruh ajarannya itu, dengan kata lain Anda menyebutnya sebagai ajaran-ajaran palsu. Kok bisa? Karena hanya nabi yang memiliki hak dari Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Catat itu. Bilangan 12:6. Jika ada di tengah-tengahmu seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan dan berkata kepada mereka melalui mimpi. Kalau Paulus bukan nabi, berarti Paulus tidak menerima penglihatan, berarti Paulus tidak menerima mimpi, berarti catatan-catatannya adalah firman palsu. Dengan kata lain, sama aja. Sami mawon, dia bukan nabi kata Anda, tapi kitabnya dari mana? Oh, ternyata bukan catatan firman Tuhan. Oh tidak Bang Suma, itu firman Tuhan, berarti dia nabi. Karena tidak mungkin seorang menulis wahyu tidak mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Kalau penglihatannya bukan dari Tuhan, berarti dari setan. Makanya saya katakan yang datang kepada Paulus itu setan. Itu yang pertama. Kedua, catat baik-baik. Di Kisah Para Wartawan 13 nomor 1. Di situ dikatakan ada beberapa nabi yang ada di Antioquia. Di antaranya adalah Saulus. Nabi dia. Dia nabi. Kemudian Islam mengajarkan yang disalib itu bukan Isa, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Bible mengatakan Galatia 3:13 yang disalib adalah orang yang terkutuk. Yohanes 19 nomor 30, setelah orang itu minum racun dari anggur asam, maka matilah dia. Jangan katakan bahwa yang mati di atas tiang salib itu nabi palsu. Karena di dalam Yohanes 19 nomor 30, setelah Yesus meminum anggur asam, maka matilah dia, diracun. Bang Zuma, boleh Mana bang diulangi? Paulus mati karena racun? Yang lain si Adi ini belum Di mana kelar. bang? Di mana bang tadi Paulus mati Ya. karena racun bang? Tidak ada Paulus diceritakan mati karena racun. Dan tidak ada juga di dalam nubuat tentang nabi palsu itu mati diracun. Tak ada. Anda membaca Yeremia nomor 23. Saya bacakan kepada saudara. Beginilah firman Tuhan. Janganlah dengarkan perkataan nabi palsu yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberikan harapan sia-sia kepadamu. Dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Bukan yang datang dari mulut Tuhan. Mana minum racun? Mati. Tunjukkan ke saya tertulis nabi palsu minum racun mati. Yang ada di dalam Yeremia 23 minum racun itu adalah nabi Yerusalem. Kalau Paulus kemudian Anda katakan
tidak minum racun dan tidak mati. Baca dengan teliti. Nabi dari Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Jangan kau dengar perkataan para nabi yang bernubuat kepadamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Paulus mengaku dalam 1 Korintus 11, 1 nomor 17, aku berkata bukan atas firman Tuhan, tetapi apa yang kukatakan adalah atas perkataan orang bodoh yang ingin bermegah, bukan berdasarkan firman Tuhan. Pengakuan dia sendiri. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Anda bertanya, Anda bingung menemukan nabi palsu yang ada di dalam nubuatan Yesus. Tak ajarin kepada saudara. Anda baca di dalam Matius 15 tanda 24, di sana dikatakan dengan sangat jelas oleh Yesus, tanda-tanda nabi palsu, pengajar palsu adalah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Matius 24 nomor 24. Tanda-tanda nabi palsu menurut Yesus, mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu Yesus di dalam bilik. Paulus menulis kitabnya di dalam bilik penjara. Apa yang dikatakan? Aku menerimanya bukan dari manusia, melainkan menerimanya dari Yesus Kristus. Berarti pada saat dia di dalam bilik penjara, dia mengaku bertemu dengan Yesus di dalam. Sementara Yesus berkata di dalam Matius 23, pada waktu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, nomor 25, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Nomor 26, jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ, atau lihat ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur dan terlontar cahaya yang ke barat, demikian pula lah kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi yang datang kepada Paulus di padang gurun, akulah Yesus yang kau aniaya, itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Karena Yesus nanti datang sama seperti sinar yang terlontar dari timur sampai ke barat. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Lukas, yang datang kepada penulis wahyu, itu bukan Yesus, tetapi makhluk halus yang ngaku-ngaku Yesus. Itulah yang Anda sembah. Makanya antara sembahan Anda dan sembahan Yesus berbeda. Yesus sembahannya adalah Elohim, yang Anda sembah justru Yesus. Antara Elohim dan Yesus itu berbeda. Makanya muncul konsep Trinitas, muncul kemudian dua natur. Kenapa? Anda berusaha, bapak-bapak gereja berusaha mengkawinkan, menggabungkan antara Tuhan yang disembah oleh Yesus asli dan Tuhan yang disembah oleh Kristen, yaitu Yesus palsu. Paham itu, Bung? Satu-satunya pendiri agama di atas muka bumi ini, Siddhartha Gautama, tidak pernah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah. Nabi Musa juga tidak pernah. Satu-satunya Paulus yang pernah mengaku bertemu Mesias, mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan di dalam bilik. Hanya dia sendiri, dan agamanya adalah Karisteng. Berarti Karisteng adalah pengikut Mesias palsu. Karisteng adalah pengikut nabi palsu. Karisten adalah penyembah Tuhan palsu. Tuhan palsu yang dimaksud di sini adalah makhluk yang datang kepada pengarang-pengarang Bible. Makanya Yesus mengatakan apa? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, pembinasa keji. Kenapa dia disebut sebagai pembinasa keji? Baca 1 Korintus 1 nomor 19. Kecerdasan orang terpelajar aku hilangkan, kecerdikan orang terpelajar akan aku lenyapkan. Kenapa dia dikatakan pembinasa keji? Karena Paulus mematikan akal dan hati umatnya. Makanya di dalam Matius 12
Ketika dia bertaubat, roh jahat keluar. Di data nomor 43. Roh jahat keluar dari dirinya. Lalu roh jahat ini pergi mencari pemberhentian di padang gurun, tapi dia tidak menemukan. Iblis yang keluar dari Paulus masuk kembali ke dalam diri Paulus. Kembali masuk ke dalam diri Paulus. Setelah masuk, dia menemukan Paulus itu bersih, bertaubat. Dia keluar kembali, memanggil 7 roh jahat yang lainnya untuk masuk kembali bersama-sama ke dalam diri Paulus. Begitu 8 roh jahat masuk ke dalam tubuh Paulus, berdasarkan Matius 12, Paulus semakin jahat. Apa kejahatannya? Yang tadinya menjalankan hukum Taurat, seketika kemudian berubah menjadi pembantah hukum Taurat. Seketika kemudian menjadi penghujat hukum Taurat. Seketika kemudian penghina Tuhan. Dia mengatakan Tuhan menjadi manusia. Baca Filipi 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8. Itu adalah penghinaan. Elohim turun ke bumi, merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia, dan taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu penghinaan Paulus terhadap Tuhan yang Maha Tinggi. Di mana lagi penghinaannya? Tuhan mengatakan dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Paulus hantam itu. Pak! Bohong, kata Paulus. Di Filipi 3 nomor 8 dia katakan, hukum Taurat itu justru adalah sampah. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Nabi Daniel menubuatkan di mana? Di dalam Daniel 7 nomor 25. Apabila sang pembinasa keji itu berdiri kemudian untuk melawan perkataan yang maha tinggi, apa yang dia lakukan kemudian setelah itu? Dia berusaha mengubah hukum dan menganiaya orang-orang suci. Itu pekerjaan siapa? Paulus. Dia rubah hukum. Dia rubah hukum Tuhan menjadi hukum manusia. Yang tadinya jangan berzina, halal semuanya, dihapuskan semua. Jangan membunuh, dihapuskan semuanya. Jangan ada ilah lain di hadapanku, dihapuskan semuanya. Hormati orang tuamu, dihapuskan semuanya. Jangan mencuri, dihapuskan semuanya. Di mana dia menghapuskan itu? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan semua perintah-perintah di dalamnya. Paulus membatalkan semua perintah Tuhan yang ada dalam hukum Taurat, lalu dia mengarang-arang perintah sendiri. Maka kalau hari ini orang Kristen tidak membunuh, hari ini Kristen tidak berzina, hari ini Kristen tidak memperkosa, tidak mencuri, bukan karena mereka taat kepada perintah Tuhan, melainkan mereka taat kepada perintah Paulus yang dibuat oleh Paulus. Tuhan mengatakan jangan membunuh, dihapus oleh Paulus. Paulus bikin aturan baru, wahai manusia jangan membunuh. Ketika Tuhan mengatakan jangan mengambil milik orang lain, dihapus oleh Paulus. Bikin surat, wahai manusia jangan mengambil milik orang lain. Ketika Tuhan mengatakan jangan berzina, Paulus hapuskan, hapus. Habis itu dia kemudian menulis sendiri, jangan kau bersundal, jangan kau berzina, jangan kau mencabul. Dia ganti perintah-perintah Tuhan dengan perintah yang seirama. Namun sebelumnya dihapuskan dulu hukum Tuhan, dia putar balikkan kemudian perkataan yang maha tinggi, lalu dia mengarang-arang sendiri. Inilah akulah yang menjadi bapakmu dalam Yesus Kristus. Itu dikatakan dalam 1 Korintus 14:48. Jelas itu. Jadi Paulus ini menyamai pencipta alam semesta dengan melantik dirinya sebagai rasul dan menjadikan Yesus sebagai sang Tuhan. Ingat dia katakan apa? Akulah yang menjadi bapa di dalam Yesus Kristus. Berarti dia mendudukkan dirinya sebagai Tuhan. Daniel 7:25, dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus. Dia berusaha mengubah hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Orang-orang diserahkan ke dalam tangan Paulus sampai berabad-abad. Kemudian datang Islam untuk menyelamatkan orang-orang ini.
Tetapi sayangnya mereka lebih percaya kepada pembinasa keji daripada pengajaran Islam, dinul haqq. Menentang yang maha tinggi. Siapa? Paulus. Yesus adalah nabi. Enggak, dia adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias. Bukan, dia adalah secara biologis kepenuhan Theotheos. Baca Kolose 2 nomor 9. Semua diganti, semua diganti. Hukum Taurat itu adalah berkat. Hukum Taurat itu adalah kunci keselamatan. Barang siapa yang melaksanakan hukum Taurat, mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Matius 5 nomor 19. Kata Paulus, no. Tidak ada orang selamat karena hukum Taurat. Jadi semua yang dikatakan oleh Sang Maha Tinggi dibantah habis-habisan oleh Paulus. Dibantah habis-habisan. Dibantah habis-habisan. Tuhan Maha Esa, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Kata Paulus, no, tidak. Yesus juga adalah Esa. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Allah itu Esa, maka Esa pula Yesus yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Gak mau kalah dia. Selalu melakukan pembantaian, selalu melakukan pembangkangan, selalu ingin menyamai perkataan-perkataan yang maha tinggi. Itulah agama Kristen. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, Yesus, Yeremia, Daniel, Yesaya, semua mengajak untuk menyembah kepada Elohim yang maha tinggi. Tapi Paulus dengan seorang diri mengajak manusia justru menyembah kepada anaknya Maria yang rendah. Siapa yang korban di sini? Siapa yang memperbodoh diri di sini? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marada fazadahumullahu marada walahum adzabun alim. Itulah mereka. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Saya izin maghrib menyembah kepada Tuhan yang disembah juga oleh Yesus, Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi. Capek kan dah ngomong. Saya ibadah dulu, habis ini kutantar lagi kalian supaya kalian bisa sembuh, bisa kemudian siuman dari ajaran yang dibawa oleh kekuatan barat melalui penjajahan. Demikian sementara saudara-saudara, saya izin 15 menit kurang lebih untuk sujud menyembah kepada pencipta kita. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Adi, menurut kamu yang mati diracun siapa? Kalau saya kan ibaratnya begini ya, setelah saya baca ya kan apa itu saya cari nabi palsu, maksud saya kalau dibilang Paulus nabi palsu tidak masuk kriteria nabi palsu sebenarnya kalau menurut saya ya. Walaupun itu pertentangan kau yang ditanya lain dijawab. Inilah kau tidak nyambung. Menurut kamu yang mati diracun itu siapa? Kalau menyebut siapa berarti ada nama. Pakai data menjawabnya. Kalau dari cerita kan saya kan baca nih, di Sahih Bukhari ya kan, di Sahih Bukhari itu kan yang meninggalkan racun kan Nabi Muhammad. Oke, baik. Nabi yang diracun itu berasal dari mana ya di Yeremia tadi? Berasal dari Arab atau berasal dari Yerusalem? Nah, itu kan dari Yerusalem dari Yerusalem menyebar ke seluruh. Oke. Menyebar ke seluruh berasal dari Yerusalem. Nabi Muhammad berasal dari Arab apa dari Yerusalem? Nabi Muhammad kan keturunan Ishak juga, keturunannya Ibrahim. Baik. Kalau sekarang kita pakai data ya, kita pakai data. Anda udah pernah baca Yohanes 19:30, Bro? Yohanes 19:30 udah pernah baca Yohanes 19:30? Tentang ini ya. Coba baca dulu deh. Bentar. Baca dulu, enakan pakai data. Asik toh kalau diskusi pakai data. Yohanes 19:30.
siapakah sebenarnya yang mati diracun? Udah baca belum? Yang mati diracun. Bentar, Iya, Bang Yohanes 19:30. 15 menit izin. Iya, saya jaga sama Pak Santo. Yohanes 19:30. Iya, kenapa? Dia minum anggur. Ya coba dibaca Puasa. dulu. Baca dulu biar orang denger gitu loh. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ia berkatalah, "Iya, sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Terus Nah, siapa itu yang minum anggur asam? Yesus. Yesus. Sesudah dia minum ngapain? Apa yang terjadi? Ya dia meninggal di kayu salib lah karena Oke, bukan karena baik. anggurnya. Enggak dulu, anggur asam itu